Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to video aku, Vertina. Jadi sekarang kalian harus lebih memperhatikan kembali menstruasi kalian tuh seperti apa, normalnya kayak gimana, kesehatan reproduksi kalian, aset kalian itu kayak gimana. Kalian harus tahu ya, dan kalian harus memahaminya. Nah, head atau datang bulan atau menstruasi setiap bulan yang kita alami itu pasti akan ada rasanya tidak nyaman, ya enggak? Kalian ngerasain enggak yang namanya nyeri head pada saat menstruasi itu? Nyaman, enggak nyaman, sakit banget, terus itu nanti kalian bisa menggolongkan nih ya, nyeri menstruasi kalian ini normal apa enggak normal. Jadi kalau kalian pengen tahu ya, kita simak video aku ya, jangan di skip. Sebelum aku mau ngebahas, kalian juga harus tahu dulu menstruasi normal kalian itu kayak gimana. Terus fase-fase menstruasi kalian itu kayak gimana. Kalian harus lihat rekomendasi video aku sebelumnya ya. Untuk nyeri head itu penyebabnya dari mana sih, kok bisa kalian menstruasi ada datangnya headnya itu nyeri? Nah, aku mau bahas nih, sebelum kalian menstruasi atau kalian nggak menstruasi, dinding-dinding otot rahim kalian tuh memang sudah berkontraksi, tapi konsistensinya itu ringan, jadi kalian tidak merasakan rasa nyeri. Terus pada saat kalian menstruasi atau kalian head, itu kontraksi dinding rahim kalian itu akan lebih cepat atau lebih kencang lagi. Kenapa? Karena dia yang akan ngebantu untuk meluruhkan dinding endometrium kalian yang untuk penempelan darah head itu meluruh. Nah, itu ngebantu kontraksi itu untuk peluruhan darah head kalian. Nah, pada saat dia berkontraksi, dia itu akan menekan otot-otot di dinding sekitar rahim kalian yang mengelilingi rahim kalian. Nah, ini menyebabkan suplai dari oksigen maupun suplai darah yang menuju ke rahim itu akan tertutup atau terputus karena tekanan tadi ya. Ini yang menyebabkan jaringan di dalam rahim kalian itu mengeluarkan zat kimia yang menyebabkan reaksi rasa nyeri. Nah, inilah timbulnya rasa nyeri saat kalian menstruasi itu seperti itu. Datangnya tuh dari otot-otot yang ada di dinding rahim kalian. Terus yang mau aku bahas adalah nyeri head atau dysmenorrhea. Di sini kita dibagi menjadi dua golongan. Golongan satu itu adalah golongan dysmenorrhea primer, di mana biasanya nyerinya yang kalian rasakan itu adalah pada saat kalian menstruasi hari pertama sampai hari ketiga, itu termasuk normal. Jadi dysmenorrhea primer ini yang tadi disebutkan ya, hari pertama sampai hari ketiga kalian ngerasain rasa nyeri. Nah, biasanya kalian bertanya nih, Bu, saya hari ketiga mens rasanya sakit nih, perutnya bagian bawah nyeri, terus nggak ketahan. Nah, ini masih normal ya, karena dia masih digolongkan dengan dysmenorrhea primer. Nah, yang kedua, golongan yang kedua adalah dysmenorrhea sekunder, di mana sebab atau penyebab nyeri dari menstruasi atau head ini disebabkan karena adanya gangguan sistem reproduksi wanita kalian. Nah, biasanya rasa nyeri yang ditimbulkan itu dari sebelum kalian menstruasi, pada saat kalian menstruasi sampai selesai menstruasi, bahkan di luar kalian udah selesai menstruasi, kalian masih merasakan rasa sakit dan nyeri yang benar-benar tidak tertahan dan lama rasa nyerinya. Nah, ini kalian harus waspadain ya. Berarti ini ada sesuatu. Kenapa nih nyerinya nggak selesai-selesai? Nah, ada gejala apa nih? Kalian harus mewaspadai. Terus dysmenorrhea sekunder ini penyebab biasanya dia ada nyeri yang berlebih itu dari mana sih? Nah, kalian pernah mendengarkan adanya gangguan endometriosis. Nah, ini memang gangguan yang hanya dialami seorang wanita ya. Jadi biasanya jaringan sel-sel yang menyelubungin rahim ini dia tumbuhnya di luar rahim. Jadi ini yang menyebabkan dia terasa nyeri. Biasanya penyebabnya itu banyak, karena faktor keturunan bisa, karena imun tubuh kalian menurun. Terus kalau kalian misalkan ada gangguan yang penyebab nggak bisa hamil-hamil atau kalian belum pernah melahirkan, nah ini juga bisa tergolong ada sesuatu nih, atau ada gejala endometriosis apa enggak. Nah, terus nyerinya itu tidak tertahan selama kalian menstruasi. Ya, terus habis itu kalian buat istirahat nggak hilang. Terus nyerinya itu disertai ada mual, muntah, terus ada pusing, terus kalian saat berhubungan juga nyeri, terus keluar darah menstruasinya banyak dan itu
sampai melebihi batas siklus mens kalian, nah kalian harus mewaspadai apakah ini ada gejala-gejala yang dialami ke arah endometriosis apa enggak gitu ya. Terus yang kedua adalah bisa nyeri karena radang panggul atau adanya peradangan atau inflamasi yang disebabkan oleh otot dinding rahim kalian. Biasanya itu peradangan itu bisa terjadi di rahim atau di tuba palovi kalian. Nah, ini ada peradangan. Nah, itu menyebabkan adanya rasa nyeri juga. Nyeri head yang tidak normal itu adalah yang pertama adalah mengganggu di aktivitas sehari-hari kalian. Jadi wajar ya kalau kita pada saat menstruasi itu nyeri perut, kram, punggung sakit, pegel, semuanya perut kembung. Nah, ini wajar dan tidak berulang-ulang. Nah, ini kalau misalkan nyeri kalian mengganggu di aktivitas kegiatan kalian sehari-hari sampai setiap bulan kalian merasakan hal yang sama, kalian patut mencurigai atau waspada ya. Ini merupakan salah satu tanda-tanda nyeri head yang tidak normal. Dan yang kedua adalah nyeri headnya itu berlangsung lama. Jadi pada saat kalian menstruasi awal itu memang wajar kalian ngerasain nyeri ya. Terus pada saat kalian masa subur itu juga wajar ada rasanya nyeri. Tapi nyeri head yang berlangsung lama ini pada saat kalian sebelum mens sampai kalian menstruasi sampai udah menstruasi kalian masih sakit nyerinya dan benar-benar nggak tertahan, ini juga kalian harus mencurigai ini kenapa ya. Terus yang selanjutnya adalah nyeri head yang disertai dengan mual, muntah, pusing kepala, terus kalian lemes sampai benar-benar kalian tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini juga harus kalian waspadain ya. Ini kenapa nyerinya ini bisa sampai seperti ini. Terus adanya nyeri panggul kalian yang kalian rasakan. Nah, ini biasanya ya sama, dia ngerasain sakit banget kalian sampai nggak tertahan, terus sampai kalian nggak bisa jalan, kalian nggak bisa gerak. Ini kalian harus mewaspadai ya. Dan itu di luar siklus men atau pas saat kalian sudah selesai menstruasi, kalian masih merasakan nyeri panggulnya, nyeri pinggul kalian sampai kramnya nggak ketahan. Nah, itu bisa mencurigain adanya kelainan pada sistem reproduksi kalian. Ada apa ini? Nah, itu ya. Terus yang selanjutnya adalah kalian sudah mengkonsumsi obat penghilang rasa nyeri atau rasa sakit dari dokter atau resep dokter, tapi kalian masih merasakan rasa sakit yang nggak ketahan. Nah, ini juga harus kalian waspadai. Sudah dikasih obat tapi masih sakit. Nah, ini kenapa? Nah, itu ya. Jadi ini tadi adalah beberapa ciri head yang tidak normal yang harus kalian waspadai ya, harus kalian perhatiin ya. Jadi kalian ini tergolong di tipe saat nyeri menstruasi yang mana nih? Pada saat yang masih normalkah nyeri headnya, atau kalian sudah tergolong yang tidak normal? Jadi jangan tunggu sampai berlarut-larut atau sampai sakitnya benar-benar nggak ketahan ya. Jadi kalian harus buru mengkonsultasikan kondisi kalian jika kalian menemukan kondisi menstruasi kalian yang tidak normal ya. Itu tadi video dari aku. Semoga video aku kali ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.